Salam- Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rowana, jurusan Teknik Informatika, akan membuat sebuah video edukasi ke masyarakat tentang pernikahan-pernikahan yang dilarang atau bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan masyarakat, yaitu dengan Mas Karsim, yang berkenan untuk membantu saya dalam tugas perkuliahan UTS Pendidikan Agama Islam, yaitu berjudul bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang. Yang akan dibahas yaitu pernikahan mutah. Baik Pak, silakan untuk penjelasannya. Saya ingin membahas pernikahan mutah, bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan ini disepakati untuk waktu tertentu seperti kontrak sementara. Baik Pak, mengapa itu dilarang ya? Karena dalam Islam pernikahan harus permanen dan penuh komitmen. Pernikahan mutah bisa merusak hubungan keluarga dan berdampak negatif, terutama pada anak-anak dan kestabilan rumah tangga. Jadi larangan itu juga demi kestabilan keluarga dan masa depan anak-anak ya? Betul Pak, kebanyakan ulama Sunni melarangnya karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat mengerti. Baik Mas, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berkenan membantu tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Mas Wira selaku masyarakat yang berkenan untuk membantu tugas saya dalam mengedukasi video yang berjudul pernikahan yang dilarang, yaitu yang dibahas kali ini yaitu pernikahan muhalil. Apakah Mas Wira pernah mendengar tentang pernikahan muhalil? Oh, belum perlu Pak. Jadi gimana itu? Jadi pernikahan muhalil itu jadi ketika seorang perempuan sudah ditalak juga menikah dengan pria lain hanya untuk bisa kembali ke suami pertama. Ini dilarang dalam Islam. Jadi maksudnya itu seperti apa? Karena pernikahan muhalil dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formal dan bukan dengan niat tulus. Ini bertentangan dengan tujuan agama Islam yang harus ikhlas dan penuh komitmen. Oh, jadi kita perempuan itu seperti ada sesuatu dari seorang prianya, gitu. Betul Mas, Contohnya. karena harus dibangun atas dasar niat yang serius, bukan sekedar formalitas. Ya. Lalu Apakah sudah cukup? cukup sedikit ada gambaran lah. Udah hanya itu aja. Iya, jadi karena pernikahan terpaksa atau yang melanggar, jadi gimana ya, pernikahannya tidak dengan komitmen, jadi tidak merasa puas dalam diri atau tidak cukup dengan pasangan yang ini, ingin mengganti pasangan yang lain, atau tidak merasa penuh 100% yakin dengan pasangan tersebut. Paham. Baik Mas, cukup sepertinya yang saya sampaikan. Terima kasih untuk telah membantu saya dalam video edukasi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Mas Angga yang berkenan untuk membantu tugas saya dalam video edukasi ke masyarakat yang berjudul pernikahan yang dilarang atau pernikahan yang sedarah. Ya, silakan Mas. Baik, saya ingin membahas larangan pernikahan dengan hubungan sedarah dalam Islam. Apakah Mas Angga pernah mendengar? Pernah mendengar tapi kurang rinci dari seberapa pihak. Baik, dalam Islam pernikahan dengan mahram seperti ayah, ibu, atau saudara kandung dilarang. Mahram adalah keluarga yang hubungan darahnya sangat dekat. Lalu siapa aja yang bukan mahram bagi kita? Yang termasuk mahram adalah orang tua, saudara kandung, anak, paman, dan bibi. Sepupu tidak termasuk. Kenapa kita tidak boleh menikah dengan
Selain alasan agama, ini juga berkaitan dengan kesehatan. Pernikahan dekat dapat meningkatkan resiko penyakit genetik. Islam juga menganjurkan pernikahan dengan orang luar keluarga untuk memperluas hubungan sosial. Oh, jadi ini juga terkait dengan kesehatan kita pribadi. Betul Mas, Islam menjaga kualitas keturunan dan memperoleh hubungan sosial. Jadi yang sedara itu tidak boleh. Oke, terima kasih Mas Rohana. Saya jadi lebih paham tentang larangan pernikahan dengan hubungan saudara. Baik Mas Angga, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk membantu tugas saya dalam video mengedukasi ke masyarakat. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Mas Deden yang berkenan untuk membantu tugas saya. Dia di sini membantu tugas saya, yaitu sebagai pernikahan Sigor. Waalaikumsalam, Mas Rohana. Jadi apa yang ingin kamu bahas? Saya ingin menjelaskan tentang pernikahan Sigor. Pernikahan Sigor adalah pernikahan di mana dua pria menikahkan anak atau saudara perempuan mereka tanpa mahar seperti pertukaran pernikahan. Oh, ini jadi seperti barter, ya. Terus mengapa hal ini dilarang? Dalam Islam, mahar adalah hak perempuan dan bentuk penghargaan suami kepada istri. Pernikahan Sigor mengabaikan hak ini, sehingga perempuan hanya dianggap sebagai alat tukar. Jadi ini soal hak perempuan ya? Betul Mas, Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan dalam pernikahan, termasuk mahar sebagai bentuk penghormatan. Karena itu pernikahan Sigor dilarang oleh sebagian besar ulama. Terima kasih Mas Rohana atas penjelasannya, sangat membantu. Baik, makasih juga Mas Deden telah membantu saya untuk tugas dalam membuat video kali ini. Poin penting untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu pernikahan mut'ah. Pernikahan ini adalah kontrak sementara antara pria dan wanita untuk jangka waktu tertentu. Bertentangan dengan prinsip pernikahan Islam yang mengharuskan hubungan permanen dan komitmen penuh untuk menjaga keutuhan keluarga. Yang kedua yaitu pernikahan Sigor. Pernikahan ini terjadi ketika dua pria menikahkan anggota keluarga perempuan mereka tanpa mahar, hanya sebagai pertukaran. Islam melarangnya karena mengabaikan hak perempuan atas mahar, yang seharusnya menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan suami kepada istri. Yang ketiga yaitu pernikahan muhalil. Pernikahan ini terjadi saat seorang perempuan menikah dengan pria lain setelah talak 3 oleh suami pertama hanya agar ia bisa kembali ke suami pertama. Islam melarang praktek ini karena bertentangan dengan ajaran agama Islam dan niat komitmen pernikahan yang seharusnya tulus. Yang keempat yaitu pernikahan hubungan saudara. Pernikahan dengan keluarga dekat mahram seperti saudara kandung atau orang tua dilarang dalam Islam. Larangan ini menjaga kesehatan, genetik keturunan, dan memperkuat hubungan sosial melalui pernikahan di luar keluarga dekat. Yang kelima yaitu pernikahan dengan penipuan atau paksaan. Islam sangat mengutamakan niat yang tulus dan kerelaan dari kedua belah pihak. Pernikahan dengan penipuan atau paksaan tidak diizinkan karena tidak dilindasi kejujuran dan kerelaan yang penting untuk keharmonisan. Kemudian tantangan dalam mengedukasi masyarakat. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman mendalam tentang agama. Banyak masyarakat mungkin hanya memahami pernikahan secara tradisional tanpa mengetahui alasan-alasan agama yang lebih mendalam. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam mengkomunikasikan larangan-larangan tersebut. Yang kedua, pengaruh tradisi dan budaya lokal. Beberapa praktik pernikahan yang dilarang bisa saja dianggap normal atau bahkan dipraktikkan dalam budaya tertentu, sehingga masyarakat sulit menerima perbedaan antara tradisi dan ajaran agama. Yang ketiga yaitu ketidaknyamanan dalam membahas topik sensitif.
Ya, emang dalam topik pernikahan ini selalu sensitif, dan pernikahan adalah topik yang sensitif, terutama jika melibatkan isu hak-hak perempuan atau praktik yang dianggap tabu, sehingga masyarakat mungkin enggan untuk mendiskusikannya secara terbuka. Yang terakhir yaitu stigma dan penolakan. Beberapa masyarakat bisa saja memberikan stigma negatif kepada individu yang mendiskusikan larangan-larangan pernikahan atau menganggapnya sebagai kritik terhadap tradisi mereka.